pada hari ini, Jumat tanggal 6 bulan Agustus 2022, dan sidang jemaatnya di Jemaat Isen Klasis Bokin Pitung Penanian. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dersa, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Saya yang berjanji menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Isen, Ketua Diaken Yunus Rantesalu, dan Sekretaris Penatua UCT Paembonan. Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya, dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaannya. Adikku Dersa, dengarkan firman Tuhan yang datang kepadamu hari ini. Kanandai tu kalemu sia pangadaram. La tontong ko watta lanyan nate. Belalna lamu po makariman kumpo kahoy tiya nate. Laiko layatu mintu to kumperniko. Amin. Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Jaya, Pendeta Petrus, Pendeta Firma, Pendeta Karan, Pendeta Setia, Pendeta Risna, Pendeta Alnovia, Pendeta Chris Nathaniel, kemudian Pendeta Yulana Siman, Pendeta Meti, dan Pendeta Krisianto. Oke, di atas ya. Ya. Ya Bapa di surga, Allah yang menghidupkan kehidupan kami dan Allah yang menentukan segala rencana kami. Di saat pagi hari ini di rumahnya jemaat Kristen di tempat ini, kami berkumpul bersama dengan hamba-hambamu untuk melakukan penyerahan kepada saudara kasih kami dalam rangkaian acara itu kami serahkan ke dalam kami. Engkau yang akan mengawalinya dan membentuk akan menyelesaikan. Tuhan Engkau akan berkata di dalamnya. Di surga setiap hamba-Mu siapkan diri melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melakukan ibadah penyerahan bersamanya dengan langsung dengan baik. Permohonan kami di Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bunga na lagu gua selama si tamu mali paiman si manta kaboro si turu pasakyan atau tumam parara ta kaboro na buatal sang buatan lang tontong pasakyan amiriatan non SMP talikuran wina tontong bisik-bisik lolongan dilangi anda baronta inde tanah atau pawangalang apalatan dola tapas sampayangan langan buang ada utangan lagi kalau tidak auto tuman para rakta kumaden no pak masih atau tuman para rakta nah lobangan kiat tumelo nah inde bisik-bisik lolongan dilangi lati balik kita makurra manapa laron no olang tangan atas ini anta tontong orang pateng kita syarat atau puan calon pendeta di tema Allah tema. Adapun susunan acara ibadah pengurapan calon pendeta dirasa sarjana teologi yang pertama yaitu pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Musa Sibombong MTA. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan yang pertama yaitu laporan panitia dan sambutan majelis gereja mewakili dua jemaat. Poin yang kedua yaitu sambutan dari pemerintah, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Lembang Pitung Penanian. Sambutan yang ketiga yaitu Badan Pekerja Klasis Mungkin Pitung Penanian. Sambutan yang keempat yaitu dari Badan Pengurus Wilayah 2 Rantepau. Yang keempat yaitu istirahat sampai natole para kautoki emang kaki istirahat tama cara istirahat tu anak-anak kata pasti sekolah minggu lah matari-tarian. Jadi latapana tak ada
gau ba atau kon lau rampan itu dia na calon pendeta di tim Allah totemo lagu kuat tabi para pasan pak baiti tak tanam pak tangon nisan lobang luar pak sidi paling besa biakan pak podo randan nalakulah anna madatu indelingkana pak gauran long tokwe batu long rampan niti jiona calon pendeta dirasa sarjana teologi di tim Allah totemo lagu gua tabe roko turi yang maladina to sitarana kalu komellau langi to si saladan sangka loson di batara di gende to tang mega daga tang mega boyo usia tinggi luntara makarangin datunna suruga daute ditukka apana lipusan nakalua tua bandita siswa majelis gereja mento petoyalo jadenne tasi solan di hote inang kaparanuan Allah totemo tak ekomi ko pasalan narinding ku palego na manang pintu komi ku PKTBI maka lima na tabi rokotur yang malabina angga tosi kambi tokon patokon alemmang posetang beluakan na temauna analipu ditargi tosi kambi dandanan sangka langan di papi kota naik kebentan di temera anane ketunan mengiteme sangka na tonololen tenan panikuan di tumpu matairan atau di tayaran dan di pudukna sapuran turuan to parenge kandian 5 lalan nate liliinah padang di isong lati mbak na padang di sendana ono pila butunna di mepira-pira ba abana lembang siman rokotur yang maladina anggan atau mangga dipilih langsa aluangin atau pura di tondo buatas atau kula piran para lamai Allah nakasal lebarini langan nonno koi tangkira lamba unni sungi kurapakna dai-dai nana itu roparerum unni suto paunganan urre rutal langkamman unnungan ni belum apa-apa anak tuntung marampa di tondo ko salipapan tedaenan turun tuma parentah bapak kepala lembang si sulamin tu aparat nalalan nate lembang pitu penanian ondong pi labuk tunna dia pira-pira bak bana lembang lantai lilina pitu penanian digente pitu sang pasen nenek tasang kalapan datu dolo di potau bunga ondong pi lantai lilina kelasis pokin pitu penanian digente sang rodoang tinting lakomatallo sang bentanan lak pala apa lakomatampu siman rokotur yang maladina anggamna baranama kulibin dan anggara rama dodo pambalu turuan nambe turuan nindo anggamna to sangat dunduan pindan to sang timburan gori-gori lemai kombongan sallo na buang tak ekomi ko pasal yang narinding ku palekona mananga mintu komi ku peta katabi anggamna desiman si teruna tari-tarian sangondo ke majelis gereja saya mau kelambak lemai kompongan maladi nabuang batua tuang pandita calon pendeta dipersilakan untuk jalan Tenau puang tonto
supuang pena masallo tung kasanganna kamu mau puang di subra ogoran me di bulintong susareyammi puang tontong kiti ngaratuka ogoran maratun mi kiman talulangan di sungan makarangi mi tontong kipel lalundun ni sangka pasalinan ni kurre sumangana inde Allah di tanda balo sabah parayanna inde kulla aditodeng rongko inde Allah nabase suruh ututu mampararata Allah mangka di tanda balo lantai gombongan isen sisola gombongan Maranatha sendana di embong bisara misabunganna lan lilina kalasis pokin pitung penan yang undang bilang lilina gereja Toraya lan lilina lepong ambulan tarik tirukuran dan napandan matari kallo Toraya tungkasanganna untuk roi tungkonan sangulele PPS tungkasanganna kurre sumangana sampak sabak parayanna inde padang tuo balok inde daenan tumbo komogo nanai bendan malabi inde kombongan sallo na puang nanai tunanang pembala baran inde esukan atau sangadunduan pindan to sama timburan gori-gori dipilih langsa dinelang pabendan inde dan dalam sangka umpatun nandang penanda bisara alugumangola tangga siumpuna laun tokoi undang pilau rampan ni inde calon pendeta dirsa sarjana teologi atungka sangatna kumuadin no pak na parayana manda Syria tadung anu masiro bindan nalon luan luntara makarain atau tumam pararata na manda sito lima bintin sidek din lengo-lengo manda makamayalan kombongan salona puang undo pilante kombongan jemaat isen siayo kalamba rike si barubarana kombongan Maranatha sendana pagapanna lan lilina kalasis bokin pitung penanian lan lilina lepong ambulan target tikuran dan napandan matari kallo lan lilina padang di Sulawesi Selatan lan lilina Indonesia Nusantara tungkasanganna nalangan unal lonni kada puang mai bisara to tumam pararata kurre sumangana sampa toding parayanna den naupa napo paraya angganna kita to sangadunduan pindan to sa timburan gori-gori lan kombongan sallo na puang lan lilina kalasis bokin pitung penanian angganna to sitarana kalau masero pindan to si sollolloan luntara makarain adatun surga saburan tua pandita ni manda sito lima lah talan di kawayanna sisa pulentege lah di bambang daw kapadangan na sito lima manda Syria ta'dung alu masiro bindang na tontong marampa angga kombongan sallo na puang lan lili na kalasis bogin pidung penanian undo bilang ti kombongan jemaat isen sisola kombongan jemaat Maranatha sendana kurre sumangana sabah parayan nalatan tulak pangandolangan puang talu sang buaban na tidak to tumam pararata daw li sunnah batara tua aku mua puangnya kamu mau puang kalau rindu nireke tambona limo kalau umbayan nireke sapanda minanga lami pamamma roko kalimbuang apa balamat pamatindo dia matawai tang sore-sore angkan na tola di rampan la di toko mendadi
buang bandita diong tema allo to demo kumua din no pa ammi tuntong men biro lumbang ninne mama talumile anna tuntong pasakina puang ra apa kana to tuman para rata meria tannun mesembe talikuran kumua pung piri-piri kita tunang angin salilu tikembo daw langi daw allo da mumallun kulla parang pokomai daw katim pora-pora lobangan pagalalan si turu pasakin atau tumam para rata den nauba anna inde gau pak tokuan calon pendeta bersa sarjana teologia makdin lalu mingka si turu tuna kalokna lalan pak poreyanmi kurre sumangakna rongbo turi isola nasang para yasanda setaruna simpuna patukan kau orang panan calon pendeta gersa sarjana teologi lagu sorong lagu samondoku rekan-rekan pembagede nah pandu itu Selamat pagi dan shalom bagi kita sekalian. Mari kita meninggalkan segala kesibukan kita pada saat ini dan memulai ibadah kita. Terpujilah Allah Tritunggal, pemilik hidup dan persekutuan kita. Kuasa dan kasih-Nya sungguh nyata dalam di setiap waktu. Dia menyatakan penyertaan-Nya bagi calon pendeta Dersa STH dalam semua proses penyiapan pendeta berdasarkan pengakuan gereja Toraja atas semua karya Tuhan yang tidak terselami, membuat kita senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada-Nya. Dalam sukacita bersama kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Mazmur 98, nyanyikanlah nyanyian baru, kita nyanyikan bersama-sama.
dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 hari Minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan perihidup dari saudara Dersa STH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta Gereja Toraja yang akan memulai pelayanannya di Jemaat Isten dan Jemaat Maranatha Sendana Klasis Bokin Pitung Penanian. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian, jabatan gembala itu sangat mulia karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Syukur kami padamu. Sebagai
Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kamu, calon pendeta Dersa Sarjana Teologi, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini? Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulut-Mu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat Engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Meski tak layak diriku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Yesus menginginkan daku.
jemput bersara pergi. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Kami berhimpun bersama di Jemaat Isen dalam rangka pengurapan seorang hamba Tuhan, Proponendersa, yang mempersiapkan diri rindu melayani Tuhan dalam gereja Toraja di dua jemaat, Jemaat Isen dan Jemaat Maranatha Sendana Klasis Bokin Pitung Penania. Kami sudah hadir bersama sebagai rekan kerja dari anak Tuhan ini, sebagai warga jemaat dan juga keluarga. Kami tunduk diri di hadapan Tuhan, mensyukuri hari ini yang adalah hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk pengurapan seorang hamba Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu mendasari pengurapan hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh menolong kami bersama. Biarlah kami dengar hak ini, pesan-pesannya sampai ke hati kami, mengubahkan kami, menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Saya memilih 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita.
Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu, dari bacaan kita 2 Timotius 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-18, kita akan renungkan dalam satu pokok: tetap setia. Kesetiaan merupakan hal yang sangat langka dan mahal dalam dunia sekarang ini, baik dalam hal persahabatan, dalam rumah tangga, bisnis, juga dalam pelayanan. Namun jika kita melihat Alkitab, maka kita akan mendapati bahwa kesetiaan juga merupakan sesuatu yang langka sejak manusia pernah tinggal di dalam dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan yang pernah ikut terjun dalam pelayanan, tapi pada akhirnya tidak semua dari mereka itu setia sampai akhir. Kita perhatikan di tempat di mana kita berada. Biasa paran numuki di kuah birisan tianakta male ma PPGT. Kutole-tole bang ke anu ku kuah boger bombo gereja. Torrojo gereja tianakta. Tanah tandai Allah syabungi, tapi biasa kitiramban. Kedampom itu berita kumua, malio mo na ba tu malio mo na ba pacarna. Rajin male makam, yan nende booking pitung penan yan dem pakam leh, Pak Pendeta. Dempa, yo, Raden Lakote, ya, rajin male makam, kampas kakak, kam natal kakak. Peta nama saya tarangi, ono malio mo ya, yo mo ditare. Budak-budak susito. Nah di kota naik itu kita teman-teman nukuna pada nasang pangasya katu agama nalah si tamunang nasang pangasya ki do suruga umbang-bawang nukuna itu yang penting ma agama. Menyedihkan bukan? Ketika menjadi pribadi yang telah setia, sudah tidak mengenal waktu, bongi tang nasanga bongi, uran tang nasanga uran, Allah tang nasanga Allah, tapi tiba-tiba menjadi pribadi yang lemah hanya karena mataku tang lama keluarga.
Yang na di bahasa Torah di kuah mataku tanggal kebai ini. Nadim papa lembang jong tak apa nak kebai ini na tak asyara na mataku. Nang katotot pak lembang. Ya. Kau pira-pira duka pati coba kau aku. Karena itulah dalam sebuah perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam pasal 24 dan 25, Tuhan itu memujinya dengan kalimat, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, sambutan kehormatan Allah kita ternyata sangat berkaitan erat dengan kesetiaan kita kepadanya. Karena itu mari kita belajar dari kegagalan Demas, seorang sahabat Paulus, murid Paulus yang gagal, melalui perikop pembacaan kita. Paling tidak kita melihat 3 faktor dari kegagalan Demas, seorang pelayan Tuhan. Hal pertama, identitas diri Demas yang tidak jelas. Bapak dan Ibu, kita tahu Demas adalah orang yang pernah berjuang untuk Injil dan bekerja dengan seluruh jiwanya untuk kerajaan sorga. Ia adalah orang yang pernah dipakai oleh Tuhan. Ia adalah orang yang sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Ia adalah pribadi yang cukup dihormati oleh rekan kerjanya, sehingga namanya juga tidak dilupakan oleh Paulus. Paulus menyebut Demas dalam beberapa suratnya. Tetapi saudara, apa yang terjadi di kemudian hari dengan orang yang bernama Demas ini? Dalam ayat 10 pembacaan kita, Paulus menulis surat kepada Timotius. Kepada muridnya ia berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sungguh suatu akhir yang mengerikan, yang memprihatinkan dari seorang yang pernah dipakai oleh Tuhan, dari seorang pejuang pemberita Injil, dan berujung pada kegagalannya, yaitu meninggalkan Injil. Karena itu yang digunakan dalam bacaan ini kata mencintai. Paulus menggunakan kata agapo, sesuatu kata yang melukiskan mencintai total, mencintai dengan penuh rasa sayang atau seluruh keberadaannya. Dan agapo itu juga yang digambarkan oleh Alkitab, bagaimana Allah mencintai seluruh hidupnya akan dunia ini. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 kata itu digunakan. Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus memandang Demas atau melihat Demas, dia pribadi yang telah mencintai dunia dengan seluruh hidupnya. Cinta Demas ini begitu merasuk, bagaikan seorang laki-laki yang tergila-gila secara total kepada seorang gadis remaja, sampai-sampai ia lupa akan dirinya, tidak lagi mengenal dirinya bahwa ia adalah seorang pribadi yang sudah tua bangkang. Biasa ke lupa diri mo kita matatanda kaleta kung mumatese ka mo kita kiampo mo ki tamalebang mimpiapia karena cinta ya. Mito matua mo ke sesep itu cinta jo penan na ta mo na kilala itu ampona kumo si baru erwe mo tu ampona jo boko. Sira kata Pak Lembang, Pak ko nama susah duka ko tanda te Pak Lembang sa bata Pak. Orang lupa diri. Paulus menggandaikan Demas lupa dirinya. Tamo nangga itu kalena, kaokoranna, pakaianna, statusna. Yang tak lupa diri melalui masyarakat biasa rusak. Kita minta tanda itu kaleta, kaokoranta, kumuambeki, kumuindoki, kumuha tola benda disangkaki. Banyak orang lupa diri, dan itu yang merusak Demas. Biasa di patorro temei identitas dirinta, di patorro jo lupa mingguan ke kita pejabat gereja, padahal natandai tahu kumu pandita ki penatua ki diaken ki pengurus OIG ki natandai tahu kumu atau sarani ki. Biasa kita rusai itu identitas diri atau bela napa kita lebih mencintai dunia. Ditanda bang ya tu malin dia tu mati tu sarani indah narakaya yang kita indek toraya tumpogoi itu na larangan apong minda tak nala mungkin lagu dah tu tangan sarani ya tu sarani. Pak biasa mau dikalupai. Kemudian tu status ta disangaki to sarani. Mangka tahu kinaladen rambu tuga rambu solo nak we. Mangka siapa itu mah ibadah. Kota pataromi kita tu zaman tapiah. Bayangkan, menemang kaki ma ibadah. Tantu budak kami mekuan ayo orang pokada pandita te. Yang nata pokada te jo kale kita tu nani magasanna. Demas identitas dirinya tidak jelas. Karena itu dia lebih memilih mencintai dunia.
Lalu apa yang mendorong dia pergi meninggalkan Paulus? Saudara-saudara, tadi saya katakan dia meninggalkan Paulus karena dia lebih mencintai dunia ini. Dia sudah lupa bahwa dirinya, hidupnya telah dibeli oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Dia lebih memperhamba dirinya dengan hal yang sementara itu. Nah, tatandai solana sang natandai Demas kumua, andaikan nalanasang itu mintu kasugiran lantelino tak nalambai rokok kaburu, tapi itu lagi bah mentingaya jolo na pungamatua ya matuka mata kurang. Mintu tahu tanda itu termasuk Demas. Tapi malilim mo pentirona, matumbay na malilim, lebih na kuasay mo painan siya katolinuan, painan katolinuan. Hal berikut, ketakutan Demas akan penderitaan sebagai seorang pengikut Kristus. Dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Meninggalkan biasa dipakai untuk menunjukkan seorang prajurit yang lari secara mendadak dari tugas militer. Tentu natandai dersa tesa ba'a tantara tu papana. Coba bayangkan seorang prajurit yang seharusnya berada di garis depan untuk berjuang, untuk membela dan mempertahankan apa yang menjadi tugasnya, tiba-tiba kabur mendadak. Prajurit macam apa itu? Dan itulah yang dilakukan oleh Demas. Saya pikir mungkin saja apa yang dialami oleh Paulus menakutkan Demas, karena itu dia lari terbiring-biring. Demas melihat kalau Paulus saja bisa dijebloskan dan diancam hukuman mati, tentu itu sebagai suatu peringatan bahwa hal yang sama akan dijatuhkan untuk setiap pengikut Paulus. Demas juga melihat bahwa tekanan kepada kekristenan bukan semakin ringan, tetapi sebaliknya semakin meningkat. Ia sadar bahwa tiba gilirannya ia akan bernasib sama seperti Paulus. Ya ketoro na alante pak diri laku perapi labiran male na aku sholat mati kumasanang-sanang daripada torona perapi sakit. Ada ketakutan yang berlebihan. Saudara-saudara, ketakutan Demas itu wajar dan bisa kita maklumi, karena kita pun mungkin dapat berbuat hal yang sama. Demas tidak bersedia menanggung nista bersama-sama dengan Paulus, menderita sebagai laskar Kristus, tetapi ia mencari hidup yang lebih aman.
nampaknya banyak orang akan berkata itu wajar dan manusiawi. Indahlah torro lompat dengan bangkalena lamate lana lesetedong, wajar daripada lama mapadi itu Demas bernasib seperti Paulus. Namun demikian, bukankah Yesus sendiri telah mengingatkan para murid-muridnya bahwa mengikut Yesus berarti memikul salib? Ada konsekuensi yang harus diterima sebagai pengikut Yesus. Berkali-kali Yesus dalam Matius pasal 10 mengingatkan muridnya dengan berkata begini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya itu telah dikataku. Tapi nang labu dah tahu lebih mataku tu penanna diala tahu nama taku kumoyamu kedako kelinondi angku mitambah-tambalan neraka. Kutirawang amidu kayak mana masaki-saki ki bolok-bolokan ki lah dipikir naramu ki stroke mana raki mempulu-pulu ndaka pandita mbarakat pandita na tabang nasi masambayang paya tonta matoto-toto siya kita nung kabiriki na pandita ya mo bukti-bukti tenay. Karena apa? Kita masih lebih dikuasai oleh dunia. Maliopi itu tu anak talanda kande opa pendeta surah mo ki karatasa ato palang ngamimbar di pekapoli pasambayangan di kato barto lamalel daka kande. To ada kate payaton napakilala ki pandita di kuah oh yo om natabang kamu bela resi gereja aku nasarani siya naka susi-susi itu uang tang difungsikan atau ditempatkan seperti sapam. Taparalui tamane me tambah-tambah payan na tayo taparalui maapakapawangki. Yesus sudah mengingatkan itu. Dami mataku dak mataku ledersa yang mutire kemudian tugak tang napawa susi pa poren napuang di pokadaya soal na perangi kumapinduan miraya to ipo kada bang siya kumoko di pasambayangan kumuya tumipogaw na susi tunanan ki nenek todolota yan namelo jo pentirot uang stila mendadi kauparan syarongko payadu kaya natae namelo jo pentiro na puang undiri na undi tangala susi kapu inangaladen niya tu masalah tatingayo baraniki umpokari tu katungan apin talun orientasi hidup Demas hanya orientasi dunia. Bertahun-tahun Demas melayani Tuhan dan mengikuti Paulus
sampai akhirnya ia melihat bagaimana nasib kehidupan Paulus, apa yang didapat dari kehidupan seorang hamba Tuhan seperti Paulus. Yang didapat bukan rumah mewah, melainkan sel yang pengap, sel yang begitu gelap, bukan harta melimpah, melainkan tubuh yang kedinginan dan kurang makan. Bukan kebebasan di hari tua, melainkan kerangkeng besi yang membelenggu. Mungkin pada waktu Demas muda, ketika jiwanya masih menggebu-gebu untuk dipakai Tuhan, ia tidak pernah memikirkan hal itu. Tapi setelah ia berumur agak tua, orientasi hidupnya berganti dari orientasi kerohanian kepada orientasi duniawi. Makanya Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Pertanyaannya, mengapa Demas pergi ke Tesalonika, bukan ke kota yang lain? Ada apa dengan Tesalonika sehingga itu menjadi pilihan Paulus? Mengapa Paulus merasa begitu penting untuk menyebut Tesalonika? Karena Tesalonika itu sendiri berarti victory of facility, menunjuk ke kota Tesalonika. Paulus ingin mengatakan bahwa Demas telah terbujuk dan kembali mencintai dunia ini. Disinilah letak perbedaan orientasi hidup Demas dengan Paulus. Orientasi hidup Paulus bukan dunia, tetapi dunia yang akan datang. Ia bukan hanya seorang pelari yang melihat jauh ke depan, tetapi seorang hamba yang selalu melihat jauh ke atas. Ia tidak pernah menyesal telah ditangkap dan diperbudak Tuhan di jalan menuju Damsyik. Ia juga tidak pernah malu mengakui dirinya adalah budak Tuhan, tak napo masiri, justru napo bangga. Kamu ya penanna ke disabu kau nanna puang daripada napo kau nanki padanta torrotolino unnolai kamailuan. Ya kusana napo kau nanki padanta torrotolino ke jobang meroso-roso, ya jobang mempengaruhi. Justru stongan na milo-milo si ngata apabila na salah gaul mo, salah pilih teman, ditandai mga mo kumuyan na toyato di siban laro saki apa ko karena salah gaul. Ya bang siya mo to tuksang tutukan tangala bisa lah ditahan. Pako biasa salah gaul mungkin. Paulus justru bangga. Lok namo aku, ku disanga kaunan na puang. Belan na tayo apalah ku posanggang na jo. Tayo apalah ku porugi jo. Justru yan na kaunan na puang mata na pinangku. Rapa na mama. Tayo na mali tu apa pada bodoh tu na ben na puang. Tayo nama baka-baka penangku payan na pukaunan na penan na solaku sang maneku bisa na arusa tangyaman naku balingku anakku berapungku
Itu prinsip Paulus. Ya mau tentu nakamali Paulus. Kena sulit siya mo dikatin de Demas. Dana ya tu urusay lana po ng lino. Paulus justru bangga ketika dia disebut hamba Tuhan. Pokoknya tong kulang pa jemaat kuat natak ruginta tu di sana aktif lan gereja. Na kami taong barasus pa pendeta ko coba mi aktif. Mali kami makumpulan to napa ni porugi jo. Nako natangarugi ki nampak bengang ki kolekte pa pendeta ko kuat. Korek ini kada tu kolekte mi piraren pa bengan ne. Ya mi pa bengan ni 5 sabu tapi miram polako. Na dento maibadah jo kumandomo komi. Mbara buda to 5 sabu neke kumande komi mate kompor. Ongara kate. Kan masiri mo tahu to temo ke nalambi kumpulan rumah tangga. Nata nalay to mano ko natunoy. Minimal mirugi kopi. Yan tamale tamawarong totemo si pira tu kopi sang kiri. 10 sabu paling kurang 5 sabu rupiah. Yan na 2 sang kiri miru 10 sabu. Natama kolekte mi 5 sabu mi kwarugi ki. Manewa ito naden padepa. Mangkato nala ibu-ibu tu kantong plastik. Nabapi la ko banua napabang pa ito. Nakon mi papaana birisan-risan ko male mama. Ya nakon tu mama na birisan belan na ulam kampai kantong plastik. Koyan mi kui taana to ngambang to papen kita. Kumpulan rumah dia makita plastik ya. Pasti dia malekan saurano sang may mapengurapan kutiro do meja na una din yung kantong plastik kukuha bahaya mo tesaba na sana mo temay jemaat mabukudu ka mo kaniti kami pandita na pasidiyangkan kantong plastik. Tapi tak na inting na to. Intinya Paulus justru melihat yang naden mati nuru menjadi pribadi yang setia untuk Tuhan, diperhamba oleh Tuhan, sedikit pun tidak ada yang bisa merugikan. Kedamaian, sukacita justru menjadi bagian hidup. Ya menempati pena Paulus to lako sang manena di sanga Demas ondo kule bonong penanna Paulus untiroi tu sikap nala Demas salah. Paulus mengharapkan napas sambayangan nih dan nau pa na penamasallo pasulay penanna unubakan supaya daan na yatu penanna tutun lakomanna ang gaalino. Desya na po kari Paulus Sisto belanna natiro Paulus kumuyati katuan lan kuasan na buah. Paulus mengimani tidak akan mungkin Tuhan berdiam diri ketika orang yang taat dan setia itu menghadapi masalah. Kalian na pabengan penanda na sorong tibol lorarana do Bukit Golgota belanna
na pa buda-buda iki apa bangsa moreke lantingayo ki masalah tangala kalando tulimanna pamatoto ki tangala mataru tumatanna lampe maranya ki. Paulus mengamini kasih Kristus di dalam Tuhan Yesus sempurna, karena itu tidak perlu takut ragu. Kalau yang ditakuti Demas yakni kesangga menang yan bang syar itu ni kandena diruna dipakena penanna nasorong. Makanya napokada lan kita Injil Matius pasal 6, apakah tubuh itu tidak jauh lebih penting daripada pakaian, dan hidup itu tidak jauh lebih penting daripada makanan dan minuman. Yang miku ya tekale tak yangga masa ya tekale yangga ne bangsa mo te pakaian si pirabang realina yan naditira tu komunite katuanta lujo may puang ya bangsa mo tinde bobo uway sangirusan tak bisa na pasedia puang. Na kami para makado si taru na dalam khotbah di bukit tenamang kajo pasalaan dan aku mi pasala itu lam Matius ang kakasera deng komiraka ke umpalakui roti tu anak kami amibin ni batu ke umpalakui bale tu anak kami amibin ni ulah. Kamu tomadosa mitandai umpabengan apa melo lakuana kami labi-labi tuambe midao suruga aku te tomadosa na aku mungkin lamben ni batu tu anakku sabayan na batu ku benni na nakandai mate ya kemtadai balik ko ben nyula nakeke mate madosa mo to na kutandai apalagi tumbe tado suruga ditandai to pabiasa tayo na jelas. Ini yang Paulus mau katakan. Bonong penanna Paulus tu Demas yang itu edersa lah mau musuhi di Demas muina mirip-mirip tusanganmu Demas na dersa si salah si diiur lah ya. Justru kuang kay unang kay te bahannya te sabalamu kilalay taru mo iton ku diurapi na kung napa pendeta ng Katu Demas na mirip-mirip dersa ya. Kau harus menjadi pribadi seperti Paulus, tekun setia, yaitu tugas setia urusan na ya puang kesetia mo ke tu diputona tu dipakena siya senga-sengaan termasuk urusan jodoh. Dah mau mataku mau natai nadadi ukutan rai masus sama ketua dua kita tandai kami pandita ya muya natandai ya puang yaitu tugas prinsipnya hanya setia melakukan kehendaknya, yang lain itu biarlah urusan Tuhan ya. Sabayan na mo lantanga mo dolo tumukan dena mo putona mo ninna
sia sengak-sengakna tak mau konsentrasi melayani. Akhirnya bisa demas kedersa. Pakuya duka tak bisa sesi Paulus tak atas satuan kaleta kumua pora ya tu bikti iri ti kombongan 30 rilabi 30 duka do jemaat sendana marawar itu. Kita tidak bisa mengandalkan diri, tapi yang talokbangan itu pena masallo nemi kuasai laden itu kerendahan hati. Kita akan menjadi pribadi yang selalu rendah hati untuk bekerja dan melayani. Nah di tiro langan nasang itu tahu tak bisa di tiro rokko itu tahu. Kita hanya melihat orang sebagai pribadi yang dihadirkan Allah. Yesiana den pasti den tua pala na pakai puang jomai kalena. Ya minta kusana ladi tiro lulangan nasang tu padanta. Siapapun dia yang tak susi moto tu melayani, tentu yaitu pelayanan tataen nala torrosa. Nanda kau kamu totoran na pena masalah melada Allah kau puang Yesu umbadi komendadi pribadi yang betul-betul setia menjawab panggilan dan pengutusan sang Bapaknya. Percaya dia akan terus memperlengkapimu. Amin. Tala atu sangat ta pada pares saper katuan ta jo kolona puang tatandai kumua biasa labi Buddha tatanga lan tekatuan tepak porayan lino ini tu pak porayan napuang pakures sumangana na parampu puang tusi penanan loyate dan naupa anak baru itu katuan ta tanenek melada unolai katuan na Yesus Kristus masatuan lakuan bena sia tabung ke itu penantana pena masallo na tontong me patudu itu pak poren nambe tado suruga tu lata pak podol dai ulolangi delino pak kamasian. Kita bersama menaikkan dan mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melaksanakan pengurapan. Bapak Ibu, dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala pertama menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada ketertiban.
Firman Tuhan mengatakan seorang penilik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan yang benar sesuai dengan ajaran yang sehat supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan siri. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken, memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan, serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken, memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan, berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara Dersa Sarjana Teologi sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Isen dan jemaat Maranatha Sendana Klasis Bokin Pitung Penanian atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apa saudara yakin? Iya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apa saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Apa saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silahkan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima
Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk.